tentang PPh pasal 22. Sebelum itu aku mau nanya-nanya dulu nih ke kakak-kakak yang di sana. Yuk, ikut aku. Halo Kak. Halo. Izin, aku mau nanya nih. Kakak tahu nggak sih tentang PPh pasal 22? Oh, tentang perpajakan gitu ya? Kurang tahu sih, Kak. Yah, gimana nih guys? Dia belum tahu. Yuk, ikut aku lagi. Halo Kak. Kakak tahu nggak sih tentang PPh pasal 22? Kurang tahu kok, Kak. Yah, gimana nih guys? Dia belum tahu juga. Ayo ikut aku tanya lagi. Halo, misi Kak. Ya, Kakak tahu nggak sih tentang PPh pasal 22? PPh pasal 22 tuh yang tentang pajak itu ya, aku kurang ngerti sih, Kak. Jadi karena banyak belum tahu, yuk kita sama-sama pelajari tentang PPh pasal 22. Halo teman-teman, jadi apa sih itu PPh pasal 22? PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atau pemungut atas kegiatan perdagangan barang, biasanya saat terjadi pembayaran atas pembelian barang oleh instansi pemerintah atau badan usaha tertentu. Artinya, bukan pihak penjual yang menyetor pajaknya, tetapi pihak pembeli atau pemungut, misalnya bendaharawan atau BUMN. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara bendaharawan dan BUMN? PPh 22 bendaharawan adalah pemungutan yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atas penyerahan barang oleh rekanan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sedangkan PPh 22 BUMN adalah pajak yang dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atas pembayaran atau penyerahan barang. Menurut pasal 22 ayat 1 UU PPh ini, Menteri Keuangan dapat menetapkan 1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, subjek dan objek pajaknya. Yang pertama, impor barang dan ekspor. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Yang keempat, penjualan hasil produksi kepada distributor. Dan yang kelima, yaitu penjualan migas. Tarif PPh 22. Tarif PPh 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas impor. Tarif pajak penghasilan pasal 22 ini untuk pajak penghasilan atas impor barang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam lampiran IPMK 34/2017. Yang kedua, importir yang menggunakan angka pengenal importir atau API 2,5% dari nilai impor. Yang ketiga, importir non-API sama dengan 7,5% dari nilai impor. Yang keempat, importir yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua, tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian. Besar tarif ini dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final untuk pembelian barang ini dilakukan oleh yang pertama, Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB, Kementerian Keuangan. Yang kedua, Bendahara Pemerintah atau PPh 22 Bendaharawan. Yang ketiga, BUMN atau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Lanjut, 3. Tarif PPh 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak atau KEP yang dihitung dari dasar pengenaan pajak atau DPP, PPN dan bersifat tidak final di antaranya 1. Kertas titik 2 0,1% dari DPP PPN. 2. Semen titik 2 0,25% dari DPP PPN. 3. Baja
Titik 2, 0,3% dari DPP PPN. 4. Otomotif. Titik 2, 0,45% dari DPP PPN. 5. Semua jenis obat. Titik 2, 0,3% dari DPP PPN. DPP adalah harga jual nilai ekspor atau impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar perhitungan besar pajak yang terutang. Yang keempat, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas. Yang kelima, 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas. Lanjut, 5. Tarif PPh pasal 22 sebesar 0,5% atas impor komoditas. Tarif ini dari nilai impor ini berlaku untuk impor beberapa komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API. Yang keenam, tarif PPh 22 sebesar 1,5% atas ekspor komoditas tambang. Tarif ini dari nilai ekspor ini berlaku untuk ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Sesuai uraian barang dan pos tarif HS_harmonized system oleh eksportir yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya atau KK. Yang ketujuh, tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas penjualan emas batangan. Tarif ini dari harga jual emas batangan ini berlaku atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. 8. Tarif PPh 22 sebesar 0,25% atas pembelian bahan untuk industri. Besar tarif ini dari harga pembelian tidak termasuk PPN atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Di antaranya pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur gas. 9. Tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor. Tarif ini dari DPP PPN berlaku atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat. 10. Tarif PPh pasal 22 barang mewah. Sesuai pasal 2 ayat 2 PMK 29/2019 ini, besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah: A. Tarif PPh 22 sebesar 1% atas penjualan barang mewah. Tarif pajak penghasilan 22 sebesar 1% dari harga jual tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atas barang ini untuk rumah beserta tanahnya dengan harga jual untuk harga pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. B. Tarif PPh pasal 22 sebesar 5% atas penjualan barang mewah. Tarif ini dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang berlaku untuk pesawat terbang pribadi dan helikopter dan kapal pesiar dan sejenisnya. Pemungut PPh pasal 22. A. Wajib pajak badan pemungut PPh 22 saat pembelian. 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau disebut DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. 3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. 4. Kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. 5. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi
seperti PT Pertamina atau Persero, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero, PT Perusahaan Gas Negara atau Persero, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero, PT Garuda Indonesia atau Persero, PT Pembangunan Perumahan atau Persero, PT Wijaya Karya atau Persero, PT Adikarya atau Persero, PT Hutama Karya atau Persero, PT Krakatau Steel atau Persero. Bank-bank badan usaha milik negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam, industri dan eksportif yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang ketujuh, ada industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Selanjutnya, ada perusahaan swasta yang wajib memungut PPh 22 saat penjualan. Nah, yang pertama ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua ada agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Selanjutnya yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir. Yang kelima itu ada pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya seperti mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, yang terakhir ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 PMK-03 Tahun 2019. Pemerintah menambah pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berikut ada contoh kasus impor barang, di mana PT Indah Jaya mengimpor mesin senilai 500 juta dengan tarif PPh Pasal 22 impor untuk pemilik NPWP adalah 2,5% dari nilai impor. Untuk perhitungannya, langsung saja dengan PPh 22 sama dengan 2,5% dikali 500 juta sama dengan 12.500.000. Jadi, saat barang masuk ke Indonesia, Bea Cukai memungut 12.500.000 sebagai PPh 22 dari PT Indah Jaya. Jadi, dapat disimpulkan PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, BUMN, atau badan usaha tertentu atas kegiatan impor, ekspor, atau penjualan barang, termasuk barang mewah. Tujuannya untuk menjamin penerimaan negara dari aktivitas perdagangan. Tarifnya bervariasi antara 0,1% hingga 10% tergantung jenis transaksi dan barang, serta menjadi 2 kali lipat bagi wajib pajak tanpa NPWP. Pelaporan dan pembayarannya dilakukan secara online melalui e-Bupot unifikasi, disertai pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT masa PPh 22 untuk memastikan kepatuhan dan menghindari sanksi administrasi. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah pada ngerti belum? Halo guys, aku Hanifah. Halo guys, aku Yuli. Halo guys, aku Nani. Halo guys, aku Namira. Makasih udah nonton video kami. Kak, spill bajunya dong, Kak. Halo kakaknya cantik banget, kakak. Pasal 21. Halo guys, jadi Gimana kalau kalian dengerin
Eh,